Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di pelemahan dalam terjadi, dan tadi ISG sempat meninggalkan level psikologis di 7.200-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore juga Pak, kabar baik. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya berbalik arah Pak. Hari kemarin naiknya cukup tinggi, sempat intraday ke 73. Hari ini berbalik arah, sempat di bawah level psikologis di 7.200-an. Dari sisi fundamental, para pelaku pasar masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat. Meskipun diproyeksi melandai, tapi wait and see masih tetap diterapkan oleh investor. Rilis akan di Selasa malam nanti waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, besok Pilpres 2024 akan berlangsung. Bagaimana analisis Anda? Kita lihat memang yang terjadi ya masih pada menunggu juga hasil dari laporan keuangan yang masih terjadi di untuk kuartal 4 2023 ini atau sepanjang 2023. Kemudian juga aksi daripada profit taking yang terjadi hari ini ya tergolong wajar. Terutama ini masih kebanyakan daripada saham-saham perbankan yang sudah naik cukup tinggi setelah laporan keuangannya keluar. Jadi orang-orang taking profit masih dalam wajar kok, range 1 sampai 2%-an daripada penurunannya masih dibuat itu, jadi kemungkinan masih wajar ya terkoreksi. Yang ISG kami lihat juga bergerak dalam tren bullishnya sampai sekarang dan masih potensi untuk melanjutkan penguatan ya, terlihat daripada indikatornya yang ada hidden bullish divergence dan juga adanya penembusan daripada pola falling wedge yang menunjukkan masih positif ada pergerakan ISG untuk menguat. Mungkin bisa menguat dalam waktu ke depan ke 7.400. Oke, Rabu besok libur dari kegiatan pasar modal, Pak Joshua. Bagaimana Anda melihat skenario-skenario yang kemungkinan akan terjadi akan mempengaruhi tidak pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan Kamis dan Jumat ataupun untuk jangka menengah? Kalau dilihat sih lebih ngaruhnya nanti daripada data CPI dan PPI yang akan keluar ya daripada malam ini. Kalau misalnya data yang CPI PPI-nya keluarnya sesuai dengan ekspektasi atau bahkan melebihi daripada ekspektasi, yaitu inflasi yang menurun, nantinya kan juga akan berpengaruh terhadap keputusan The Fed terhadap suku bunganya. Akan dipertahankankah ataukah cenderung diturunkan dalam waktu yang lebih dekat. Seperti itu Pak. Situasi politik seperti apa Pak Joshua? Situasi politik sendiri kita tadi lebih cenderung wait and see ya, kan menunggu daripada nanti ke depannya apakah berlangsung satu putaran atau dua putaran dan melihat daripada siapa yang akan menang dan kebijakan apa yang akan diambil oleh masing-masing paslon itu sendiri. Baik. Pak Joshua, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam. Saham-saham dari grup Prayogo Pangestu tampaknya hari ini menjadi pemberat. TPIA tampaknya mengalami koreksi yang paling dalam di atas 18%. Kemudian Cuan, BRPT, Brand, kemudian juga ada PTRO. Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda setelah mengalami penguatan di sepanjang 2023, di sepanjang 2024 tampaknya berbalik arah. Aksi-aksi korporasi yang dilakukan masih gencar sampai sejauh ini tampaknya tidak mempengaruhi lagi dari persepsi pasar. Saham-saham dari grup Barito lebih cenderung tertekan. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah kenaikan harganya yang sudah terlalu tinggi, sementara para pelaku pasar juga ingin memastikan apakah kinerja mereka full year di 2023 masih cukup oke atau tidak? Ya kalau kita melihat memang kalau TPIA sendiri ya cenderung mengalami pelemahan yang cukup besar. Kalau kita laporan keuangannya memang masih dalam keadaan merugi ya kalau secara net profitnya. Kalau kita lihat masih dalam net loss begitu umpama. Jadi wajar dia ke koreksi paling dalam, dan kalau kita melihat juga beberapa saham kayak tadi TPIA, BRPT, dan PTRO ini cenderung mengalami aksi net foreign sale dalam beberapa waktu ini yang mendukung terjadinya penurunan daripada harga saham itu sendiri. Kalau secara teknikal, TPIA juga berpotensi secara pergerakan harganya juga turun, terlihat terbentuknya M pattern dan baru saja menembus support di level 4.440 dan bisa nyampe ke 3.560-an. PTRO juga sama, baru aja menembus daripada pola bullish trend line-nya sehingga cenderung bisa melemah ke level yang lebih rendah ke 4.260. Cuan juga sama, apalagi juga baru saja adanya sentimen berupa keluarnya daripada indeks small cap untuk Cuan sendiri
sehingga jadi berpotensinya cenderung mengalami pelemahan juga, pergerakan juga tertahan di bawah dynamic resistance-nya, pelemahan bisa sampai ke 6.200 untuk saham cuan. Baik. Potensinya seperti itu, Pak. Oke, Pak Joshua, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk, Pak, di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba lebih bahas detail lagi. Ada Ibu Nana dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan lebih detail untuk cuan, Pak. Kita akan coba ulas secara teknikal ini. Hari ini kembali mengalami auto reject bawah. Karena cuan mendapatkan notifikasi khusus dari Bursa Efek Indonesia ketika mendekati koreksi di 10% langsung mengalami auto reject bawah. Arahnya akan kemana? Jangka pendek dan menengah untuk cuan? Lebih cenderung dia bisa bergerak di bawah bahkan dari 6.200. Kalau melihat daripada saham cuan ini udah bentuk juga swing high dan juga tertahan di area dynamic resistennya di level 8.200 kemarin ya. Semenjak itu cenderung turun dan kelihatannya dari momentum indicator juga terjadi crossing sehingga ada potensinya cenderung turun di bawah daripada 6.200 itu, Pak, untuk saham cuan. Oke, sudah koreksi cukup dalam. Bagi yang ingin ambil posisi tidak disarankan ataupun yang nyangkut, strateginya seperti apa? Kalau untuk saham-saham yang apalagi potensinya cenderung bisa bearish jangka panjang, lebih baik di wait and see dulu, menunggu sampai adanya tanda-tanda pembalikan arah, Pak. Oke, untuk cuan 6575 melemah di 9,93%. Ibu Nana di Jakarta masih menanyakan untuk BRPT, Pak. Kita akan coba bahas lebih detail lagi. Penutupan hari ini di 975 melemah di 3,94%. Dalam sepekan terakhir juga sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Analisis Anda untuk BRPT yang hari ini meninggalkan level 1000-an, Pak Joshua? Iya benar, kalau BRPT sebenarnya ini lebih ke arah terbentuknya double top yang cenderung kompleks double top dan cenderung kompleks double top yang besar di weekly-nya, jadi cenderung bisa bergerak udah reversal, bearish reversal, cenderung bisa bergerak melemah yang lebih lanjut ke level 890-an untuk daripada target penurunannya untuk saham BRPT. Sama halnya dengan cuan, ini cenderung bisa berbalik arah ataupun balik trennya ke arah bearish ya. Baik, analisis dari saham-saham grup Pareto yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan masih kecenderungan turun, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Dari grup Pareto kita bergeser sejenak ke saham-saham perbankan big cap. Pak Joshua, dari data RTI yang saya pegang ini ada beberapa saham perbankan yang mengalami koreksi cukup dalam ini. Saya mau ke BBNI terlebih dahulu, melemah di 1,26%, 5875, tampaknya menjauhi dari level all time high yang pernah dicapai di hari sebelumnya. Tadi Anda katakan sempat singgung koreksi yang terjadi masih cukup wajar. Arah selanjutnya, pelemahan masih akan terus berlanjut atau ada ruang pembalikan arah jangka pendek dan menengah, Pak Joshua? Untuk jangka pendeknya mungkin masih ada ruang untuk koreksi dulu ya ke level 5.750 sekitar level tersebut, tapi mungkin setelah nyampe ke level tersebut level resisten terdahulu bisa terjadi pemantauan lagi dan melewati level 6.000 yang pernah dicapai atau bisa mencapai ke level lebih tinggi kan 6.250. Apalagi juga melihat daripada saham ini, kalau kita lihat ya saham BNI juga memiliki udah menembus level 1618 kemungkinan dan nyentuh nantinya ke level 224 Fibonacci yaitu di 6.250. Potensinya demikian Pak untuk saham BNI. Oke, sentimen dividen akan menjaga saham BNI untuk tetap berada di level atas, Pak Joshua? Kemungkinan demikian, dari apalagi juga terkait dengan fundamentalnya yang datanya kemarin keluar juga sudah cukup baik ya dibandingkan tahun lalu mengalami improvement. Oke, dari BBNI kita bergeser ke BMRI, sudah menembus di atas level 7 ribuan, sebelumnya sempat di 7.200. Analisis Anda untuk BMRI? Untuk BMRI sendiri kelihatannya masih ada potensi untuk tutup gap, apalagi setelah kena level Fibonacci 1618 ya di 7.200 persis. Jadi kemungkinan tutup gap di 6.990 dulu, dan mungkin kita bisa melihat nanti setelah dia dekat-dekat setelah tutup gap apakah ada pembentukan candle bullish Marubozu baru nanti jadi kesempatan entry yang menarik kembali gitu. Baik, bagaimana dari pandangan Anda, Pak Joshua, proyeksi dari saham-saham perbankan big cap di sepanjang 2024 ini dari sisi kinerja akan terus melanjutkan penguatan kalau kita kaitkan dengan sisi perekonomian, kemudian juga sentimen kebijakan suku bunga? Kalau melihat dari pertama dari teknikal sih kami masih merasa cukup positif ya ke depannya daripada ISG maupun daripada saham perbankan itu sendiri. Dan kinerjanya kalau kita lihat semakin lama semakin membaik, bahkan daripada masa Covid terdahulu dibandingkan ya sangat cukup membaik ya. Pada Q4 ini juga mengalami peningkatan dibandingkan Q4 sebelumnya, dan
kedepannya apalagi jika adanya kebijakan dari penurunan suku bunga apabila The Fed nanti yang Mei jadi untuk menurunkan suku bunganya mungkin 25 BPS ataupun 50 BPS daripada penurunannya, ini juga merupakan salah satu sentimen yang berpengaruh terhadap industri perbankan yang dimana jadi cost of fund-nya lebih murah untuk melakukan peminjaman oleh perusahaan itu sendiri. Itu juga mungkin berpengaruh daripada likuiditas dari perbankan dalam memberikan daripada pinjamannya ke perusahaan itu sendiri. Itu Baik, juga akan mempengaruhi terhadap kinerja daripada perusahaan perbankan. baik Pak Joshua.